Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sani. Di video kali ini saya mau kasih tahu teman-teman apa aja sih yang saya gunakan untuk dunia per-YouTuban saya. Ya. Jadi sekedar informasi aja, untuk saat ini karena YouTube saya masih tumbuh dan berkembang, saya masih sendiri, jadi saya ngatur kamera sendiri, terus ngomong sendiri, ngedit sendiri, cari bahan sendiri, riset sendiri, sampai masih sendiri. Oke, nah, move on. Oke, kita balik lagi ke topik. Nah, kira-kira apa aja sih dari segi software sampai ke barang-barang yang saya gunain buat bikin video saya di YouTube ini. Jadi kalau siapa tahu ada teman-teman yang mau mulai juga untuk bikin channel YouTube kah, atau TikTok kah, atau hal-hal yang berbau dengan editing video, mungkin ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Oke, untuk yang pertama di sini untuk ngedit videonya saya pakai aplikasi KineMaster. Untuk saat ini saya masih pakai KineMaster ngeditnya dan dari handphone juga. Dan dia tuh enaknya apa ya, kayak buat ngecepetin video kita, memperlambat, nge-refresh ataupun macem-macem. Nah, dia udah bisa banget, udah cukup lengkap bagi saya, udah cukup memenuhi kebutuhan saya si KineMaster ini. Cuma saya pakai yang versi Pro-nya, jadi saya berbayar per tahun gitu guys. Itu sekitar 300 ribuan per tahunnya. Terus selain itu, saya juga pakai yang namanya background eraser, hampir lupa. Saya pakai background eraser yang kayak gini gambarnya. Nah, itu tuh saya gunain kalau misalkan saya mau munculin atau nge-pop up gambar-gambar dari internet kah atau dari mana kah. Terus saya hapus backgroundnya, kayak gini nih contohnya. Nah, kayak gitu. Itu saya pakai background eraser. Di aplikasi ini tuh enak banget, ada mode otomatisnya buat nge-remove backgroundnya. Ada juga apa ya, bukan semi ya, apa ya, kayak ya semi manual gitu deh. Jadi dia ngapusnya kayak yang pelan-pelan gitu, nggak langsung blek kayak hilang gitu, bisa pelan-pelan juga. Dan ada juga seri manualnya juga, jadi kita benar-benar terpenuhi kebutuhannya untuk menghapus background yang kita inginkan. Terus selain itu saya kadang pakai PicsArt untuk bikin thumbnail di YouTube saya. Jadi di sini tuh saya ngerasa udah terpenuhi juga kebutuhan saya. Jadi kayak untuk ngasih tulisan kah, atau ngasih box, atau ngasih kayak tambahan gambar dan sebagainya. Di PicsArt ini saya udah ngerasa puas, dan apa ya, kekurangannya paling kadang ada iklannya kayak gitu. Terus masih ada beberapa yang kekunci karena saya untuk PicsArt ini nggak pakai yang Pro-nya. Saya masih pakai yang gratis. Terus selain itu kadang saya pakai photo layer. Dia photo layer itu gambarnya kayak gini. Nah, kadang saya pakai itu buat memadukan gambar gitu. Misalkan dari gambar satu, ada dua gambar nih misalkan ya, ada dua gambar. Terus yang gambar ini tuh si objeknya mau dipindahin ke sini. Nah, itu bisa tuh pakai photo layer. Jadi kita hapus dulu pakai background eraser, terus dipindahin ke sini. Dan photo eraser sama si photo layer ini bisa digunain buat bikin stiker di WhatsApp. Nggak penting ya. Oke, next. Terus selain PicsArt, saya juga pakai line kamera. Ini lumayan juga enak, cuma kadang karena line kamera ini saya lebih kayak yang apa ya, memanipulatif kali ya, kalau misalkan kegendutan atau gimana ya, ya gitu-gitulah, atau mencerahkan, saya kadang pakai line kamera. Terus next, kalau untuk segi software, oh iya, yang terakhir saya pakai handphone Xiaomi untuk yang kayak gini nih teman-teman. Kayak misalkan di video saya muncul nih si tutorial kayak gitu, tutorial cara pakai ini kah, setting kah, atau gimana. Saya pakai Xiaomi. Karena apa? Karena dia ada screen recorder yang udah bawaan dari handphonenya. Jadi saya pakai itu, jadi kan saya nunjukinnya juga dari handphone ya. Jadi benar-benar pakai HP Xiaomi buat ngatur-ngatur kayak gitu deh. Jadi enak banget di situ. Kita nggak usah download lagi dan udah aplikasi bawaannya. Oke, lanjut ke hardware-nya atau barang-barangnya.
Di sini saya pakai handphone tentunya, yang ini nih yang lagi saya pakai handphone atau yang si handphone Xiaomi itu. Terus pakai kamera ini juga. Nih. Jadi kamera ini tuh sebenarnya enak banget, super enak banget buat ngevlogging. Karena apa? Karena dia ada gimbalnya tuh. Jadi dia kalau misalkan kita miring-miring, si kameranya tuh steady gitu, stabil. Jadi ini beneran enak banget. Cuma kalau misalkan untuk bikin video yang stuck gini aja, yang diem gini aja, ini kalau menurut saya kurang enak sih. Karena kan kadang ya, atau mungkin saya yang kurang, yang rada gaptek. Jadi kadang ada auto tracknya. Jadi kalau misalkan kita moving gini, kameranya ikut moving gitu, itu kurang enak aja ya. Kalau kayak gini kan misalkan saya ngomong A, B, C, D, D, E, F. Nah kalau misalkan D-nya mau saya cut satu, itu si background ininya tetap sama kan. Jadi rada smooth lah gitu kalau misalkan saya mau cut. Tapi kalau misalkan pakai ini buat bikin video yang steady gitu, dia kurang enak karena backgroundnya juga ikut bergerak. Jadi teman-teman ngelihat si backgroundnya juga ke-cut. Jadi kurang estetik lah gitu. Oke, selain itu saya juga pakai ini. Saya pakai Tomsys. Jadi kalau misalkan mau ngambil gambar pakai timer atau buat thumbnailnya juga saya pakai ini. Jadi saya nggak usah apa kayak begini kayak gitu. Ini pakai ini aja udah cukup. Kadang nggak usah pakai timer juga. Ini enak banget. Terus saya pakai ini nih. Tuh lampu ini. Ini sebenarnya lampu tidur. Lampu tidur biasa gini aja. Cuma karena waktu itu kan saya pernah beli si lampu yang di haul yang di video ini, itu ternyata cepet banget rusak. Jadi saya pakai ini aja, dan dia ada 3 setting gitu si cahaya lampunya. Yang terang banget, sedang, sama redup kayak gini. Nah ini lagi saya pakai, saya taruh sini aja ya. Oke. Next, tentu aja saya pakai yang namanya tripod buat naruh kameranya biar bisa disesuaikan juga tinggi rendahnya karena kan saya masih sendiri. Saya kadang pakai 2 tripod, ke satu lagi buat naruh si lampunya. Jadi si lampunya saya gantungin di tripod gitu. Terus kalau si tripod ini tuh kalau misalkan mau ngambil gambar yang direct gini, misalkan dari atas gini, pengen yang 180 derajat ya, 90 derajat. Itu ke bawah gini. Jadi misalkan kita kendorin ininya aja. Nah, diginiin. Dia tuh kurang enak karena kadang si kaki-kaki tripodnya ini dia tuh suka keambil juga. Jadi si kaki-kakinya tuh suka keambil. Saya kasih contohnya ya. Tuh, kayak gini. Nih kayak gini, itu tuh si kaki-kakinya suka keambil gitu kan. Saya kurang suka kalau pakai tripod kayak gitu. Jadi saya mau coba alat ini. Apa ini? Dia sejenis tripod gitu. Nah, kalau gitu kita coba buka aja ya. Dia ini dibungkusnya pakai bubble wrap. Terus ada plastik hitamnya gitu. Ini adalah salah satu alat tempur terbaru saya buat bikin video. Tuh, gambarnya kayak gini. Wow. Oke, di sini ada tulisan video head, stand, phone, terus microphone sama pop. Oke, apa itu pop? Tuh gambarnya. Kita keluarin langsung aja. Oh, berat ya. Sama turun dulu. Oke. Oh ini si base-nya gini, dia di bubble wrapin lagi. Oke, base-nya berat, mungkin biar stabil juga kali ya. Plastik sih, cuma di sini padat gitu. Oke, lanjut. Nah, wah, kedengeran nggak? Jadi dia kayak aluminium apa besi? Kayak gitulah pokoknya. Oke, ini gampang banget. Teman-teman coba ke pinggir dulu boleh?
Ini gampang banget, tinggal dicolokin aja ke sini. Jadi si base ini ada lubangnya, di bawahnya ada kayak apa sih ini, grip ya gitu ya, buat ngegripnya gitu biar nggak licin. 3 biji 3 buah. Jadi di sini dia dicolokin aja ke base-nya. Ayo dong. Nah, gini. Terus di sini ada kayak per-perannya gitu. Di sininya ada buat ngaturnya nih. Ini. Ini buat ngatur apa ya? Oh, kayak gini. Oke. Nice. Tuh, bisa kayak gini. Jadi kayak mobil itu ya, konstruksi gitu ya. Oke, nah terus di sini ada apa ini namanya? Holdernya. Oh, si buletan ini yang gede ini. Di sini kan ada itunya juga ya, ada buat settingnya gini. Nah, si buletan ini dimasukin ke holdernya yang ini. Ini holdernya gede banget. Saya dengar-dengar ini bisa buat tablet juga. Kita coba ya. Ini mungkin diputar dulu kali ya. Kok ngeri ya? Ah, itu dia. Terus kalau udah masuk, ini tinggal kita kencengin aja. Kok ngondoi gini? Oh, ini belum dikencengin. Oke. Dia muter-muter gini ya? Bentar. Oke. Oh, tuh dia udah kencang. Nah, untuk ke handphonenya gimana dia? Gini. Ketutupan dong kameranya ya. Oh, mungkin dikepinggirin gini dulu dikit tuh. Atau kalau misalkan pakai kamera depan juga kan enak gitu kan. Terus kalau mau ngambil gambar, tinggal diginiin aja. Tuh. Jadi dia 90 derajat ke bawah gini, dan si base-nya tuh lumayan jauh gitu kan. Ngejomplang dia. Terus dia posisinya juga bisa, tadi kayak gini ya, kayak 90 derajat gini. Terus ini bisa ditegakin, ini bisa diundurin gitu. Oh, ini cukup fleksibel ya. Jadi ini tuh salah satu kegunaannya juga bisa buat teman-teman kalau misalkan di kamar lagi nonton drakor kah, film kah, atau video-video lainnya, dia bisa gini aja dan gini tuh gitu. Kita coba pakai tablet bentar ya. Jadi tablet kesayangan ini kurang lebih dia 11, kalau nggak salah 11 inci atau 13 ya. Oke, sekitar segituan, 10 sampai 13 inci gitu. Kita coba, wah ini bisa panjang banget. Bisa guys. Tuh. Kita kencengin aja. Terus mungkin kita mundurin dulu kali ya. Gelap. Bisa kayak gini. Tap ya. Kece ya. Mantap. Bagus, materialnya juga bagus, saya suka. Oke, ini jadi senjata baru saya dalam membuat video. Saya senang banget sama alat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli, nanti saya taruh linknya atau nama store ya di description box-nya. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan beli online, pakai aplikasi Shopback dulu dan download ya dari link yang saya taruh di description box atau di komen. Dan kalau misalkan teman-teman udah keburu download tapi belum register, bisa masukin referral code yang akan saya berikan di description box atau di komen juga. Kayak gitu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.